Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang polymorphism dan inner class. Untuk di konsep object oriented, polymorphism itu menjadi sangat penting karena di sini akan terlihat sifat dari object oriented yang sebenarnya. Polymorphism ini berbeda dengan inheritance dan juga encapsulation. Jadi 3 poin penting dalam object oriented ini adalah metode polymorphism, encapsulation, dan inheritance. Ketika muncul adanya inheritance atau suatu pewarisan di dalam object oriented, maka konsep polymorphism ini akan menjadi penting, di mana manfaat dari polymorphism ini adalah ketika kita bisa menggunakan suatu kemampuan memanfaatkan satu metode tetapi bisa digunakan untuk berbagai cara. Jadi untuk ketika kita mempunyai objek yang bertipe superclass, variabel objek ini bisa diisi dengan objek superclass maupun objek subclass tanpa perlu melakukan perubahan tipe. Jadi ini sangat memudahkan kita ketika membangun suatu sistem atau aplikasi menggunakan konsep metode object oriented, bahwa fleksibilitas suatu metode ini akan terlihat ketika kita menggunakan konsep polymorphism. Nah, kriteria-kriteria pada penggunaan polymorphism ini tentunya harus mempunyai suatu terpenuhinya kondisi. Contohnya adalah yang pertama, semua kelas diturunkan dari suatu kelas yang sama. Di sini ketika kita akan menggunakan konsep polymorphism, misalnya suatu metode dari superclass akan kita gunakan di beberapa subclass, maka konsep inheritance dari subclass dan superclass tersebut harus di dalam satu kelas yang sama. Misalnya kelas yang kemarin di project e-commerce untuk UMKM dan pelanggan. Nah, ketika saya mempunyai kelas akun, nah di dalam kelas akun itu sebagai superclass, kemudian subclassnya itu ada akun pelanggan dan juga akun UMKM. Jadi itu masih dalam satu kelas yang sama. Kemudian metode yang dipanggil harus melalui variabel dari superclass. Nah, tentu saja ketika kita menggunakan polymorphism itu adalah yang pertama syaratnya sudah ada konsep inheritance atau pewarisan. Jadi harus sudah ada superclass dan subclass, di mana metode yang bisa digunakan itu di-create di dalam superclass. Kemudian metode yang ada di superclass tersebut bisa dipanggil atau digunakan di subclass. Ini yang namanya nanti konsep polymorphism. Jadi bisa digunakan dalam satu kelas, di dalam kelas tersebut, atau digunakan di dalam subclass dari superclass tersebut. Kemudian yang ketiga, signature method harus sama baik yang ada pada superclass maupun di subclass. Jadi penulisan metode baik besar kecil atau sensitive case itu harus sama baik di superclass maupun di subclass. Contohnya saja kemarin kita sudah implementasikan metode constructor. Constructor itu merupakan salah satu konsep polymorphism. Metode akses atribut pada subclass tidak boleh lebih terbatas daripada yang ada pada superclass. Maksudnya di sini adalah ketika di suatu superclass metode tersebut misalnya tidak berparameter, maka ketika penggunaan di subclass, anakan kelasnya, maka dia harus minimal itu satu parameter. Karena kalau di superclass itu sudah tidak berparameter, batasannya adalah tidak memiliki parameter, maka yang di subclass tersebut harus memiliki minimal satu parameter. Nah, misalnya ketika di superclassnya itu memiliki satu parameter, maka ketika digunakan di subclass harus lebih dari satu parameter. Jadi batasan dari akses atribut tersebut harus lebih besar dari yang ada pada superclass. Jadi ini sangat fleksibel sekali ketika kita membuat suatu struktur program. Kita tidak perlu berulang kali mendefinisikan suatu metode atau function atau objek di beberapa kelas. Jadi kita bisa meng-create satu metode yang di dalamnya kita bungkus suatu objek. Kemudian ketika kita akan mengaksesnya di subclass tersebut, kita tinggal menambahkan parameter-parameternya saja sesuai kebutuhan dari subclass tersebut.
sangat fleksibel sekali. Oke, polymorphism di sini ada dua metode yang terkenal, yaitu overriding dan overloading. Overloading di sini konsepnya sudah kita implementasikan pada metode constructor. Jadi constructor itu kita ulang kembali bahwa penggunaan nama atau suatu metode, jadi lebih dari satu metode yang sama dengan nama kelasnya, itu namanya constructor. Dan kita sebut sebagai konsep overloading. Kemudian overriding ini bedanya adalah kita sama-sama menggunakan suatu metode yang namanya sama, sensitive case-nya sama, tetapi digunakan di subclass, di mana metode yang di-create utamanya itu ada di superclass, kemudian kita gunakan di subclass-nya. Kemudian kita bisa menambahkan dari hak aksesnya, baik parameternya ataupun penambahan objeknya. Nah, kemudian selain polymorphism, yang penting lagi adalah konsep inner class. Jadi, suatu kelas di dalam kelas kita sebut sebagai inner class. Jadi, di konsep object oriented dan bahasa tingkat tinggi itu sudah mengizinkan suatu kelas di dalam kelas. Jadi, kita bisa meng-create suatu kelas di dalam kelas. Dan kelas bagian paling dalam ini kita sebut sebagai inner class. Inner class nanti akan dapat mengakses data dari metode dari kelas yang berada di luarnya, meskipun data tersebut bersifat private. Ya, ini kita kembali ke konsep encapsulation ya. Kalau untuk encapsulation itu yang paling terkenal adalah untuk modifier private, di mana suatu objek atau metode atau function yang ditempeli suatu modifier private itu kita harus membuat suatu akses metode getter atau setter. Nah, tetapi kalau kita menggunakan inner class, kita bisa mengaksesnya tanpa harus kita membuat suatu metode untuk mengakses metode private tersebut. Dengan catatan bahwa itu merupakan inner class. Oke, di sini ada contoh latihan untuk tipe polymorphism dinamik. Kemudian ada static polymorphism. Kemudian ada super dynamic polymorphism. Saya akan jelaskan satu-satu perbedaan dari tipe polymorphism dinamis. Nah, polymorphism dinamis ini merupakan implementasi dari metode overriding. Nah, bisa diperhatikan metode overriding tadi kriterianya adalah ada inheritance, superclass, subclass. Di dalam satu superclass itu terdapat metode, di mana metode di superclass bisa digunakan di metode subclass. Dan dengan catatan kita bisa menambahkan parameter atau menggunakan parameter sesuai yang ada di metode di superclass atau menambahkan parameter tambahan. Nah, ini merupakan overriding adalah tipe polymorphism dinamis. Contohnya di sini di kelas X ada metode A, kemudian kelas Y di-extend ke kelas X, berarti kelas X adalah superclass dan kelas Y adalah subclass. Kemudian diperhatikan bahwa metode di superclass kelas X di sini kita gunakan di kelas Y. Dengan memperhatikan sensitive case, jadi besar kecil huruf itu harus benar-benar sesuai. Nah, kemudian di dalam metode tersebut kita bisa mengubah nilai dari value atau objek di dalam metode tersebut, bahkan menambahkan parameter lagi. Misalnya saja, ketika di kelas X, metode A ini mempunyai satu parameter, misalnya string A. Nah, maka di metode J, Anda boleh menggunakan metode A, misal string B, atau boleh ditambahkan lagi string B, string C. Nah, ini nanti masuk lagi ke konsep overloading. Kemudian tipe polymorphism yang kedua adalah tipe static polymorphism. Tipe static polymorphism ini yang saya jelaskan